Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan soleha, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang solih dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai Asmaul Husna ya. Pada minggu ini kita kembali belajar mengenai materi pelajaran 3, yaitu indahnya saling menghargai. Anak-anak, tahukah kalian menghargai itu apa? Menghargai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI adalah memberi, menghormati, memandang penting, dan mengindahkan. Anak-anak, semua manusia di dunia ini bermulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa atau tidak ada yang sama. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Ada beberapa sikap saling menghargai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah salat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang penting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Kedua, yaitu menghargai keyakinan orang lain. Sebagai contoh nih, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun mereka berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan meminta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Yang ketiga, yaitu menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, bisa kalian perhatikan gambar tersebut ya. Gambar tersebut ada 7 orang siswa yang sedang belajar kelompok. Ceritanya, pada hari Jumat,
Siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad. Sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ima, Nisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapat tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad ada percakapan. Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Sedangkan Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Anak-anak, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah dan ibu, kakak dan adik, dan sesama teman. Bahkan para nabi pun seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah loh berbeda pendapat. Namun, jika perbedaan pendapat itu dapat disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar, maka perbedaan pendapat itu dapat terselesaikan dengan baik. Perbedaan bisa menjadi alat pemersatu jika perbedaan pendapat tersebut disikapi dengan bijaksana dan benar, dengan saling menghargai dan menghormati akan tercipta perdamaian serta kerukunan. Dan apabila perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan baru yang bisa menyebabkan permusuhan dan perkelahian, serta mengakibatkan perpecahan dan memutuskan silaturahmi. Jika silaturahmi putus, maka hubungan persaudaraan pun akan semakin renggang. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan bagaimana harus bersikap ketika menghadapi perbedaan pendapat. Berikut adalah adab atau sikap yang harusnya dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada perbedaan pendapat, yaitu 1. Melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. 2. Tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. 3. Memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. 4. Jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Serta yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Waktunya tugas. Anak-anak, silakan kalian kerjakan tugas ini 1-10. Jawabannya bisa kalian cari di penjelasan video yang sudah Ibu jelaskan dan di buku cetak kalian ya. Serta jangan lupa ditulis soal langsung jawab dan dikirim ke guru agama kalian masing-masing.
Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan dan menonton video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Serta dukung terus channel Daring PAI 003 Balikpapan dengan mengklik subscribe, comment, like, and share. Giat belajar ya anak-anak, selalu menjalankan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.